Alhamdulillah udah nyampe kita di sini. Iya. Ini teman-teman, Ranggon ataupun gubuk yang tadi kita sempat bicarakan dan dulu pernah ada kita masukin ceritanya di Lapak Horor versi pertama ya. Versi pertama kita. Iya, jadi ini Ranggonnya, tempatnya kita udah ada di sini. Kita tinggal nunggu satu orang lagi. Ada Bro Tommy, dia masih sibuk di belakang, mungkin lagi bikin tabunan kali ya. Lagi bikin kopi apa, bikin apa ntar lagi. Ya gimana kabarnya Bung Tuying? Alhamdulillah. Lama sekali nggak bersua gitu loh. Ya, Banyak teman-teman yang nanyain di Lapak Horor juga di Riam Biru, Bro Tuying gimana, masih Tuying apa udah gede gitu. Alhamdulillah masih Tuying. Ya ini apa ya, ini kan ikutnya kita baru belum lama bikin video. Ini mungkin launching perdana atau yang keduanya, kurang tahu nanti hasilnya kayak gimana bagusnya. Tapi karena kita memang anak sini, orang sini asli gitu, daripada nanti sebelum kita keluar eksplor ke daerah yang lain, alangkah baiknya buat kenalin ke teman-teman, inilah lingkungan kami. Jadi teman-teman, ini adalah Ranggon ataupun tempat kami nongkrong buat ngelepasin lelah ketika siang atau pagi harinya kita hari habis kerja atau gimana gitu. Tapi akhir-akhir ini kayaknya sering kosong ini ya. Hari ini kurang udah pada berangkat semua sih ya. Ada apa itu untuk ya mungkin nih salah satunya ya dia kerja semua ke Jakarta, jadi ya mungkin salah satunya itu doang itu loh. Kalau sisi kelihatan aja ya. Kalau yang sisi nggak kelihatan, ya mungkin udah malas saja. Iya, mungkin bertambahnya waktu, umur, terus ini juga biasanya orang-orang Tegal umumnya gitu kan. Banyak yang kita migran ke Jakarta, kita banyak usaha di Jakarta gitu. Setelah Lebaran berapa hari atau seminggu 2 minggu udah mulai sepi kampung ya. Kecuali minggu. Emang domisilinya di sini, kerjanya di sini kayak kita ini ya. Bro Tommy kemana ini? Ya bentar lagi, tayang ke sini bentar lagi. Biarin lah. Oke. Ini jadi apa ya, kita bukan mau mengulik yang sekiranya nggak perlu atau sebaliknya gitu, tapi ini juga nggak mau meninggikan diri bahwa kampung kami itu seperti apa karena memang channel ini dibuat dari kawan-kawan sendiri, dari satu lingkungan. Siapa tahu kelak ada yang lain itu aslinya orang mana, daerah mana, ya ini daerah kami seadanya seperti ini, kampungnya masih banyak tadi di awal banyak pohon bambu, masih sepi gitu ya. Mas Tuying. Namanya juga kampung kan sepi pastinya kan. Tapi ya biasanya umumnya kalau yang sepi-sepi yang gelap-gelap itu kan sering ada semacam itu. Jadi aku kan tinggalnya nggak di sini gitu ya, agak seberang ke sana. Jadi untuk cerita-cerita yang beredar di lingkungan sini umumnya gitu, ada apa aja di sini. Untuk yang kayaknya sering kalau aku ke sini ada orang lihat begini-begini, di sono itu sering begini. Itu ini apa aja kira-kira? Dari sisi apa dulu nih? Dari sisi apa dulu? Dari yang kelihatan apa yang nggak kelihatan? Yang kelihatan. Yang kalau yang kelihatan sih kebanyakan tuh ular ya. Ular. Oke. Banyak kan. Masuk akal. Banyak bambu, banyak dapuran bambu, banyak pohon-pohon yang masih liar ya gitu, alang-alang tinggi. Ada tadi apa namanya, ular. Banyak seperti itu, masuk akal sekali. Ada lagi mungkin enggak, hari-harinya orang sini memang banyak kan di Jakarta semua. Banyak kan di Jakarta semua. Oh gitu. Tapi ada sebagian yang di rumah, di sawah, di bangunan gitu kan. Kalau berarti kampung ini termasuk dusun ya, Mas Tuying ya? Kalau di sini emang dusun kalau dusun ini. Pedusunan ya, ikutnya pedusunan. Tapi dengar-dengar tadi dari beberapa orang yang saya temui di awal, ya aku juga sebenarnya tahu sih, tahu ungkapin ke teman biar pada ngerti semua. Jadi di belakang kami ini udah berbatasan dengan negara tetangga, dengan desa tetangga gitu. Jadi ini masuknya garis terakhir ya, cara garis terakhir. Biasanya gitu. Kalau di garis terakhir, ujung jalan, gampangannya jalan ketemu kampung lain, tuh sering ada sesuatu gitu loh. Ya. Apa aja kira-kira? Sesuatunya dari sisi yang nggak kelihatan ya? Yang nggak kelihatan. Kita kan temanya rada horor nih ceritanya. Kalau sih dari gak kelihatan tuh juga banyak kan, ada yang orang lewat orang mana gitu kan, kita lewat ke sini tahu-taunya ada orang yang berdiri gitu kan.
Nah itu orang apa bukan? Oh iya, orang gitu. apa bukan sesuatu, sesuatu makhluk bisa gitu ya. Yang berdiri kan ya, berdiri itu pohon apa orang gitu kan. Kok Berarti- diberi di tengah jalan kan gitu. Di jalan. Di jalan, di tengah-tengah jalan kan dia berdiri. Oh iya, tadi ada satu lagi yang menarik sekali. Kita mau jalan ke sini, ternyata ngelewatin jalan. Kita nggak nyampe jalan pol ke sana, tapi itu ternyata ada tulisan gang makam. Berarti kesananya makam gede gitu. Itu makam 2 desa. Aku pernah dengar sini sama berapa desa kali sebelah, gitu ya, berapa kali dan hampir sering banyak orang-orang yang memang tujuannya ke arah desa sebelah, tapi justru beloknya ke makam, gitu Mas Dewi. Oh banyak. Ada yang lebih spesifik lagi, mungkin kisahnya lebih. Waktu baru bikin jalan ya, waktu baru bikin jalan itu kan otomatis dari sebelah utara kalau mau ke belokan itu kan nggak kelihatan kan. Lah karena tahu-tahu namanya juga orang kirain di situ kan ada perkampungan. Ada perkampungan, Ada jalannya perkampungan. halus juga. Jalannya juga halus kan, orang baru di aspal itu kan. Nah kirain itu jalan tembusan atau itu loh namanya apa ya? Ya jalan penghubung lah. Penghubung yang desa yang lain gitu kan. Tahunya mentok itu kuburan. Tapi udah dibilangin, awas di situ ada kuburan bukan jalan. Gitu Tapi kan. tambeng. Tapi nggak mau tahu dia, jalan terus aja. Kayak nggak ada orang yang ngasih tahu. Nggak ada orang ngasih tahu. Aku juga pernah dengar lagi katanya pas Lebaran haji dulu tahun berapa gitu, pernah ada orang bawa sapi. Tahun kemarin. Nah, bukan orang, mobil bak yang ada tralisnya itu, mobil sapi itu masuk ke areal pemakaman sini, benar gitu. Iya betul. Kemarin kan waktu kurang lebih tahun yang lalu ya, setahun yang lalu, ya 2 tahun kali ini kan, setahun yang lalu ada orang langsung belok aja ke itu gang kuburan. Tapi udah dikasih tahu juga. Udah sama dikasih warga. tahu, tapi dia nggak mau, nggak ngerti lah, nggak denger apa, nggak tahu nggak gimana kan, orang dipanggil tapi jalan aja mau ke sono kan. Lah tahu aku kan itu ngikutin udah dekat bilang, Mas, itu jalannya salah, itu di kuburan bukan di desa. Enggak kok Mas, ini GPS-nya di sini kok. Oh, pakai GPS. Iya, pakai map itu kan, Google Map. Google Map. Di sini kok alamatnya. Alamatnya mana Mas? Sini bener gang ini. Enggak, berarti Bukan, artinya gitu memang loh. di situ ada yang pesen. Ya mungkin. Ada yang pesen gitu, sapi gitu. Mesti satu. Asal Mungkin. kurban juga kali ya. Ya kali udah datang kan kesenangan gini ya. Hore dapat hore ya gitu kan. Enggak jadi kan itu. Enggak. Jadi ada satu yang menarik di sini, memang itu real banget fakta, dan katanya yang lihat juga bukan 1-2 orang. Untuk hal yang seperti itu berulang kali, tapi itu yang paling, menurut aku paling sesuatu gitu. Paling modern, pakai map ya. pakai Google Map kok masuknya ke situ. Masuknya ke makam, bawa sapi hidup, Sapi hidup masih 2 hidup. ekor, tapi akhirnya dia balik lagi. Baik lagi. Berarti dikasih tahu, seolah-olah nggak ada yang ngasih tahu gitu. Baik lagi. Gitu. Tahu-taunya udah pulang lagi soal jalan. Iya. Nah, yang lain, oh iya, aku mau, dulu kan pernah kita ngomong di lapak horor gitu kan. Iya. Nah, mau ceritain di sana live di yang nggak jadi di gubuk itu. Katanya di sini sendiri sering terjadi seperti itu. Enggak. Aku jadi geser ke sini sedikit gitu. Ada apa sebenarnya gitu loh. Kalau di Rangun sini sih, dulunya juga apa namanya kan mau dipindah, sebelum dipindah kan dari sono kan pindah geser ke sini. Tadinya nggak di sini. Tadi nggak di sini, agak geser ke sono loh, agak ke selatan dikit kan. Enggak, bentar. Jadi kenapa aku gitu nanya-nanya ke Bro Tuying. Tadi kan lucu, orang situ kok nanya-nanya ke Bro Tuying. Jadi sebelumnya kok emang nggak tinggal di sini gitu loh. Jadi baru-baru awal-awal berapa bulan kemarin aku mulai gabung nongkrong-nongkrong di sini. Tadinya kan di seberang dan banyak di luar kota. Jadi ya asal usul Ranggon ini, tanah ini punya siapa, tadinya kayak apa nggak ngerti, kecuali waktu kecil. Kalau kecil kan kebun semua, ya kan? Iya. Tadi Ranggon ini tadinya nggak di sini. Nggak di sini, sebelah selatan gitu. Sebelah selatan. Digeser doang. Kalau nggak salah ada bekas bakar-bakaran kayak bekas dapuran bambu, betul. Benar. Situ. Mau sebelah situ, persis sampingnya bambu-bambu itu. Kenapa digeser itu? Takutnya
kalau ada ular gitu kan takut. Bukan yang mistik kan? Bukan gitu. yang mistik itu Kak. Takutnya barangkali ada ular kan jatuh dari atas kan ya. Iya. Kita nggak tahu kan posisi kita lagi tidur atau gimana di sini kan. Tahu-tahu di samping Ular gimana. tali mongso gitu. Iya, benar. Iya. Oke, enggak pernah ada teman itu kan cerita dulu. Aku diliatin di situ, dohir bener-bener nampak orang banyak lihat semua gitu. Tangannya berbulu-bulu. Di sini malah ini kalau nggak salah ya kan. Di sini tangan begini kan. Gimana ceritanya itu Bro Tuyik? Waktu itu kan kurang lebih jam berapa ya? Jam 9 malam lah. Ada hari khusus mungkin Jumat Kliwon apa Enggak ada hari khusus itu mah. Waktu itu kan hujan dari jam 2 siang. Musim hujan ya. Musim hujan dari jam 2 siang nyampe subuh. Hujannya gede enggak, kecil enggak. Riwis-riwis kata orang Jawa. Rintik-rintik gitu loh kata. Riwis-riwis kata orang Jawa, riwis-riwis kan. Iya. Gitu. Lah aku kan di sini orang di sini kan pada nongkrong semua. Main kartu, buat hiburan. Iya, ada hiburan kan. Ada berapa teman itu waktu itu di sini? Ada berapa ya aku ya? 1, 2, 3, kurang lebih ada 6 orang lah. Maksudnya aku pengen ngerti suasananya gini loh. Biasanya kalau kemunculannya masuk astral kan disertai pertanda atau suasana yang tadinya asik atau hangat gimana terus tahu-tahu jadi berubah. Suasana kok jadi merinding, jadi anginnya gimana itu gimana waktu itu pasti? Enggak ada tanda-tanda sekali, sama sekali enggak ada tanda-tanda, cuman hujan agak rintik-rintik, agak dingin. Kalian fokus di kartu? Fokus di main kartu buat hiburan, bukan yang macam-macam. bukan buat judi, bukan kan ya? Iya. Buat hiburan aja. Tapi bercanda-canda gitu. Bercanda-canda gitu. Semuanya main kartu. Yang 4 itu main kartu, yang 2 enggak. Posisinya, main HP. posisinya semua di sini berempat sini. Iya, yang sini ada, sini ya muterin lah gitu Muterin. kan. Nah itu aku pengen ke makhluknya itu munculnya itu seperti apa, katanya itu bener-bener ngelihat semua gitu. Munculnya dari belakang. Berarti dari tempat belakangnya Kirain itu kayak semacam tikus lagi jalan loh. kresek-kresek gitu. Tikus lagi jalan. Kresek-kresek, suasana rintik-rintik hujan gitu. Hujan gitu kan. Tahu-tahu aku liatin kok itu apa gitu kan, ada yang jalan gini, jongkok gini kan. Jongkok. Oh, dia jalannya jongkok. Jongkok gini agak bungkuk loh. Dari penglihatan, jangan penglihatan batin loh ya. Enggak, itu dohir kelihatan. Sepertinya itu seperti kayak ada makhluk. Kucing atau semacamnya. Iya, benar kayak kucing, kirain saya juga kucing kan. Tapi di belakang posisinya. Posisi di belakang. Lebih rendah daripada Ranggon ini atau gimana? Ini Ranggon ini benar sama. Tapi cuma lampu kelihatan terang ini ya. Lampu emang terang gini. Oh, udah posisi terang gini emang lampu. Gesernya dari arah belakangnya Mas Tuying terus ke dari sana, sini ke sono. Ke sana. Dari kanan ke kiri. Kanan ke kiri. Berarti di belakang teman yang lain yang memang lagi main kartu. Ada orang lagi kayak gini, tangannya kan gini kan. Di sana posisinya tangannya seperti ini. Tangan temannya saya kan gini. Oh, sambil pegang kartu. Enggak, itu enggak main. Oh, dia enggak main HP gitu. doang. Tangannya gini. Pas posisi tangannya lepas dari ini, tahu ada yang keluar. Ada yang gantiin. Ada yang gantiin loh. Serius. Itu berbulu semua. Tangannya berbulu berbulu semua, semacam mirip kayak monyet lah gitu tangannya. Untuk ukuran size gedenya semana? Ukuran gede sih nggak terlalu gede ya, sedang lah. Kayak orang biasa, cuman ada banyak bulunya gitu. Ada banyak bulu, penuh semua gitu. Yang lihat cuman Om Tuying. Semua lihat. Bahkan yang main HP di sampingnya juga ngelihat. Lihat semua. Terus kayak apa mereka ngeliat kayak gitu? Ya kalau orang bareng-bareng kan biasa gitu. Takut kan. Ditambah takut mendingan gitu tapi kan. Tapi kalau orang berdua takut banget kan. Tapi orang berdua gitu kan. Pasti lari. Ini kan orang berenam. Susah mau lari gimana? Oh iya, nabrak-nabrak gitu. Ya kan. Kalau lari takut dibelengin cemen. Lah iya. Kalau lari ke sono ya malah takut dikejar. Iya, takutnya dikejar juga. Ya juga ya. Kan? Jadi tapi enggak, dia itu ada gerakan atau cuman diem begitu? Ada gerakan tangan ini doang gini. Iya. Enggak, maksudnya setelah itu dia diem begitu apa? Enggak, langsung hilang. Oh, langsung kayak amblas begitu hilang. Tangan gini langsung ditengok semua, langsung hilang. Udah.
kayak ke bawah angin gitu. Baik, aku pengen lebih ini karena emang dari kemarin-kemarin kan kita Minum tahu dulu kopinya. asik. Putu Ying kan kemarin pernah ada komunikasi juga. Sekarang ada enggak apa nanya? Ada sekarang di belakang saya. Di belakang, tapi dia nggak mau gimana? keluar, katanya malu gitu kan. Malu. Malu. Maluannya besar ya? Soalnya dia udah paham saya, udah kenal saya Udah gitu kenal, kan. udah deket gitu. Udah deket, jadi ya TTM. malu-malu aja gitu kan. Oke. Gitu. Memang dia pelakunya waktu Iya, itu. emang dia pelakunya. Tapi dia maksudnya dia jalurnya dia memang sini gitu. Jalurnya iya benar di sini. Aslinya di mana? Waalaikumsalam. Nih, ditungguin dari tadi. Dari mana aku tadi? Ya Allah. Tapi ini nyampe adem itu loh. Tabunan. Gimana sehat, Bro? Dia gitu. Iya. Pakai putih sendiri. Tadi kita lihatnya mau putih, tapi malam biar gak terlalu kelihatan ya waktu itu. Tadi ngomongin itu, Mas. Nyampe apa? Nyampe tadi aku kan pengen nanyain kalau dulu kita kan pernah ada sedikit mention ya di kita sounding di Lapak Horor yang nggak jadi waktu itu kan mau di tempat ini, terus di tempat ini katanya pernah teman-temannya Bro Tuying lagi main kartu nyampe dinampakin semuanya ngeliat gitu, ada tangan berbulu-bulu gitu. Tuh di sini posisinya sebelah sini itu dari belakang. Jenengan kan sini asli gitu, apa memang dia memang yang apa ya bahasanya orang tua bawa rukhsah di sini, apa yang bisa tinggal di sini atau memang lancakan dari luar gitu? Di sini banyak penampakan. Dari Ya. saya muda di jalan, asap aja berjalan. Ini tolong Asem aja. Iya. Bisa. nggak bisa. Asap aja jalan. Maksudnya asap. Berbentuk asap jalan. Jadi gumpalan asap gitu. Iya, Posisinya di depan kita. depan kita. Sorry. Dulu sini, jalan dilalui orang. Oh Karena gitu. takut. Oke, Orang sebentar. pulang dari Jakarta aja kan banyak kan takut lewat jalan sini. Ada yang berani. Sebentar aku tak potong sebentar. Ini jadi teman-teman di depan kita persis Ranggon itu ada jalan tembusan penghubung antar desa. Ini wilayah desa bagian ketiga ya. Namanya adalah gitu, tapi dari kampung sebelah ke sini itu jaraknya agak berkelok, ada agak ngelips begitu, dan itu posisinya persis di depan kita. Jalan ini jarang banget dari zaman dulu sampai sekarang itu jadi pilihan utama buat orang-orang lewat karena memang ada banyak cerita yang beredar, banyak sisi mistisnya begitu ya Mas Tuying. Nah salah satunya itu tadi. Sebentar ada ini iklan. Itu ya ini jam segini itu ada 2 motor, nanti berapa jam lagi baru ada 1 gitu. Jadi tadi kembali lagi di jalan ini sering gitu terjadi kemunculan kayak gumpalan asap teman-teman. Nah untuk gedenya semana Mas? Ya, seukuran orang aja. Ukuran orang, tapi membentuk sosok. Berbentuk sosok manusia. Berjalan. Seringnya gitu. Kalau ini kan arah aku kan ngidul itu ke selatan. Berarti ke sana lor utara. Itu seringnya dari mana ke mana? Dari belakang ke depan. Dari perbatasan. Dari selatan ke utara. Masuk ke rimbunan pohon bambu langsung menghilang. Oh seperti itu. Rimbunan pohonnya masih ada. Tapi sering banyak yang lihat bareng-bareng gitu. Sering, biasa umum. Oh, Biasa udah kebal katanya, udah kebal. oh gitu. Ini satu nih, yang lain simpen dulu. Aku mau nanyain yang ini dulu sebentar. Ngulik sedikit nggak apa-apa ya. Kalau ini kan kalau terlanjur kita obrolin asap, itu asap apa maksudnya gitu loh. Apakah itu perwujudan dari makhluk atau memang gejala alam? Kan semacam itu Mas Tommy. Ya, makhluk berupa energi membentuk dia. Oke. Kan? Tapi kalau dilihat ya ada wujudnya. Ada wujud. Tetap ada wujud. Bisa diomongin mungkin? Enggak. Enggak. Janganlah. Iya, ya. Sekedar Oke. tahu aja. Sekedar tahu gitu. Tapi pengalaman. untuk kaum awam mungkin seperti saya juga untuk lihat seperti itu mungkin aduh mendingan nggak deh lewat sini. Baru denger aja udah ngeri. Bukan sih kalau memang kebutuhan, aku aja sering lewat ke sini. Cuman ya baca-bacanya berapa kali gitu. Nah, satu lagi nih pengalaman aku sendiri. Mumpung ada di sini gitu, tak tanyain buat dengan berdua yang insya Allah bisa ngeliat lebih jauh dari aku kan gini. Aku pernah main dari kampung sebelah,
itu Jumat Kliwon persis harinya, tapi pulang itu kan jam 1. Pakainya sepeda mini itu loh Bro Tuying, yang ada keranjang depannya. Pas di depan sini itu tak kira itu polisi tidur. Itu gede, melenduk begitu, kirain polisi tidur, tapi pas tak bentar iklan lagi. Pas tak tegesin, pas semakin deket gitu kan, ya emang tambah takut. Aku juga sambil baca-baca gitu. Pas sudah deket begitu, lah kok ini bukan polisi tidur, tapi gelondongan keling-keling hitam begitu loh. Itu tahu-taunya, oh iya kata orang Jawa itu ular tahu-taunya. Dia tahu-tahu gini Mas Tommy, dia berdiri di depannya, keranjangnya sepeda itu kan tinggi, masih lebih tinggi dia begini. Itu loh. Aku kok ular segede ini tapi hitam banget. Yang namanya pemuda yang ngusir takut kan sambil bercanda, "Om gak usah marah om, lewat-lewat aja," aku bilang gitu. Akhirnya dia balik lagi lewat ke sono. Kok gak jadi tak gituin. Banyak penampakan ular, banyak orang yang melihat. Cara fisik ada, Gitu. tapi ular-ular itu juga ada yang besar, sebesar bambu ini ada. Tapi ular fisik. Ular Nggak mengenal waktu. mengenal waktu, paling banyak antara setelah maghrib sampai isya ya, Sampai dia bisa. muncul. Seperti jalan yang arah ke kuburan, malam-malam tertentu dia lampunya padam. Iya, dengar-dengar di sini satu yang tadi belum diomongin hari-hari teman-teman tertentu. seperti itu. Nah, Jadi kemarin aja kan ya, kita ada orang dimakamin. Aku nggak mau nyebut siapa, tapi tahu-tahu kan lampu juga mati juga kan. Itu memang diganti kan ya, tapi memang padam lagi gitu. padam tetap, tapi padam hanya berapa menit lah. Dari setelah dia mati, ntar bau amis selalu ada. Oh, meninggalkannya jejaknya Meninggalkan baunya. jejaknya bau amis. Setelah itu gitu. lewat, dia nyala sendiri. Tapi itu yang tadi, yang tadi aku memang ketemu itu plastik apa asli itu ular asli? Ular asli. Ada asli, banyak asli sih. Gini, aku pernah dengar gini Mas Tommy, meskipun itu ular asli, tapi ular kan termasuk salah satu binatang yang punya aura umur, mistik ya. iya aura mistik, punya umur juga, dia punya umur panjang. Ya kadang-kadang kalau kita bicaranya dengan hati, walaupun terucap dengan mulut, dia mentionnya nyampe gitu. Kayak tadi aku ngomong, kok balik lagi, udah lewat aja. Dia mungkin kepergok, emang gak harus ngeliat orang atau gimana, balik lagi. Aku jadi ngerasa bersalah waktu itu loh, serius. Iya, tapi ya mau gimana lagi, untung aja gak kelindes kan gitu. Tapi ternyata ular asli terjawab juga sih gitu. Untuk yang lain mungkin ada lagi Mas Tuying. Ini sebagai tembusan, Bro Tuying itu tempat tinggalnya, ini depan ada jalan, di seberangnya persis itu rumahnya Bro Tuying gitu. Jadi untuk yang di sini, Bro Tuying kayaknya udah akrab semua kali ya. Ya akrab nggak akrab. Enggak, kemarin ada sesuatu yang menarik pas aku nongkrong di rumahnya jenengan di depan. Terus ada yang pindahan, itu pindahan gimana maksudnya loh? Aduh, gimana ya? Ya ada lucunya, ada seremnya sih ya itu ya. Pengalaman itu juga ada seremnya. Enggak, yang jelas karena situ kan ngomong ada pindahan, tapi aku nggak ngelihat ada orang pindah, nggak ada mobil, nggak ada truk. nggak ada. Pasti yang pindah bangsa begituan gitu loh. Iya. Emang sih suasananya emang kayak gini, sepi. Cuman posisi itu suasananya senja kala gitu kan, jam Sandakala. 5 ya, jam 5 setengah 6. Sebelum maghrib gitulah, lagi layung ya, senja, layung senja ya. Itu posisinya juga banyak kabut banyak banget. Kabut turun, nggak biasa ya nggak berarti biasanya ya. kabut Kabut kan turun. identik gunung ya. Iya, kok di sini ada kabut gitu kan. Aku kan lagi duduk di depan sambil ngerokok. Terus ada yang lewat, ada yang lewat. Terus aku nanyain mau kemana Mbak, kan gitu Kok kan. Mbak, maksudnya yang pindah cewek? Cewek pakai long dress gitu kan. Long dress. Spesifikasinya Iya. yang warna apa? Putih. Yang warna putih. Kenapa disebut pindahan? Aku kan nanya, Oh gitu. kirain orang kan itu kan, kirain orang. Mau kemana Mbak? Nyebutnya Mbak loh. Iya, kirain kan kita kan orang gitu. Iya, Kita nggak benar, tahu kan, kirain manusia lah gitu Dan kan. manusia, iya benar. Mau kemana Mbak gitu kan. Terus? Dia jawab, mau pindahan Mas gitu. Mau pindahan, di bawa gembolan apa enggak? Bawa kayak sarung diikat, Serius? dibawa ke sini. Pakai kayu orang dulu. Pakainya itu apa? Kayu ya? Kayu yang panjang ini. Pakai Kayak orang pengembara.
Tapi kayaknya juga putih juga. Kayaknya juga putih. Kayaknya kayak ada isinya gitu sama persis. Orang gede kan, gede banget. Ada mungkin kata-kata yang lain nggak tuh? Nggak ada, itu doang, cuman mau pindahan mas, mau pindahnya kemana? Kono depan mas gitu. Itu doang. Oh, tapi kayaknya kemarin-kemarin ada yang baru lagi loh, warnanya nggak putih loh. Ada. Pindahan juga kan? Dulu pindahan juga. Kadang pindahan gitu makhluk karena rumahnya mungkin diusik. Istilah kata ada yang mau bikin rumah, dia menempatin suatu pohon, apalagi gitu ya. Itu pasti ada. Oh jadi dia memang tadinya tinggal, ya namanya bangsa seperti itu kan, seperti yang kita tahu rahasia umum ya, kita memang tinggalnya kan banyak di rumpunan bambu, di pohon-pohon, di batu dan yang lain-lain. Ketika emang difungsikan oleh bangsa kita, dia pakai cara yang lumrah atau enggak tahu lah, whatever, akhirnya dia pindah, akhirnya begitu ya. Dalam hal itu hak manusia yang menguasai secara dohir. Begitu. Cuman cara berdiskusinya gimana? Sebenarnya ini yang perlu yang sangat menarik penjelasannya Mas Tommy. Jadi memang untuk secara dohir itu memang haknya manusia. Dohir adalah dohir seperti itu. Tapi secara etika tetap ada diskusi melalui siapa yang mampu, siapa yang bisa dengan olah batin untuk menyelesaikannya. Untuk terlepas ini adat dari nenek moyang ya. Terus penyuguhan seperti itu kalau kita mau bikin rumah-rumah dan seperti itu seperti apa ini? Itu kan tergantung adat dan kemauan orang itu sendiri. Ada yang ditinggal, ada yang masih kekeh dan kuat teguh dengan adatnya gitu loh. Sebenarnya kalau aku tak tilik dari berbagai literasi yang pernah aku baca, terus cerita-cerita orang tua dengan keluhurannya, kejawen itu sebenarnya bagus. Semua punya ada makna. Simbol ya kan? Ada simbol-simbol semua. Mau itu berubah dari bunga ini artinya apa, ini semuanya punya makna tersendiri. Oh gitu, tapi kemariannya yang kemariannya disalahgunakan untuk sesajen. Sebenarnya bukan, itu perumpamaan. Perumpamaan aja. Coba digali lebih dalam apa artinya, semua pasti ketemu. Ini mumpung bukan kita mau tahu atau apa, mumpung saya ini ada teman-teman yang lebih tahu banyak tentang hal seperti itu. Coba tadi kan biasanya kalau sajen ada namanya tumpeng ya kan? Ada tumpeng, ada yang gunungan, nasi gunungannya seperti itu. Ya nasi terus gunungan di atasnya dikasih daun pucuk hijau sama maknanya seperti apa itu? Maknanya nasi kuning, perwujudan nasi kuning itu sebagai kehidupan. Nasi. Dan di ujungnya dengan daun pisang sebagai cungkup. Selalu ingat sama yang di atas itu kan. Sebentar, jangan banter-banter, jangan kenceng-kenceng. Aku translatekan dulu gitu. Jadi tadi untuk ubi rampe kejawen gitu ya umumnya ada nasi suguhan yang namanya nasi tumpeng. Biasanya menggunakan nasi kuning ya Mas. Nasi kuning itu simbol kehidupan. Dengan nasi itu sumber kehidupan nasinya gitu. Warna kuningnya sebagai simbol apa? Ulang ya. Simbol keyakinan. Oh, kuning dari simbol keyakinannya. Keyakinan akan sang holik gitu. Sampai pucuk hijaunya ya, sampai cungkup hijaunya. Daun hijaunya itu yang biasanya di atas. Nah, iya kan dia menghadap ke atas gitu ya kan. Tertuju ke atas ke Tuhan Yang Maha Esa gitu. Terus untuk kayak urap-urapan maksudnya gimana? Itu kayak semacam kehidupan watak setiap orang itu kan. Berarti, ada yang baik, ada yang enggak baik, ada yang setia, gimana bukan campur aduk gitu. Campur aduk dalam tatanan masyarakat, kehidupan gitu. Jadi satu keberagaman seperti itu ya. Telur dan lain-lain enggak? Iya. Ada semua, ada telur, ada ayam, ada macam-macam. Mungkin bisa tak simpulkan, nanti benerin kalau salah. Mungkin kalau itu semua, kalau satu persatu sampai pagi kali ya. Enggak, buat ini aja ngisi sedikit aja mungkin. Ya kan orang ada yang makannya bisanya pakai sayur, ada yang bisa pakai telur, bisa mungkin keberagaman seperti itulah. Macam-macam, ada yang kaya, miskin dan yang lain. Iya, betul sekali. Oke, tapi untuk air dan lain-lain lah. Ada dari simbol air ya. Iya, air. Kadang ada orang yang minta 7 macam. Iya, kenapa 7 gitu? Kenapa 7? Macam dari enggak ada 5.
Kenapa 7? 7 macam air. 7 tingkatan, benar. 7 tingkatan sub ke atas. Dari kalangan cara kasar dari kalangan bawah sampai kalangan atas itu. Oke. Ningrat. Dari sudra sampai ke ini ya. Ya seperti dari itu. salah satunya dari air putih ya. Oke. Air jernih lah. Jernih. Itu simbol apa? Kemurnian orang sih. Kemurnian. Teh manis. Teh manis. Teh kan ada rasa pahit-pahitnya kan. Teh pahit, manis. Harus dicatat nih aslinya nih. Iya. Oke. Istilah kata Manis pahitnya kehidupan. manisnya kehidupan dari kopi pahit dan kopi manis. Kopi pahit Simbol lebih itu sih mendekatkan diri lagi. Dengan pahitnya hidup, kita akan lebih mendekat. Iya. Kayak gitu. Dari gelap itu ada rasa yang menyejukkan. Dari gelap ada rasa yang menenangkan, menyejukkan. Gelap belum tentu ya. Belum tentu nggak baik. Ada iya benar-benar. Terus Gelap belum tentu nggak baik ya bener kayak gitu. Jare wong Jawa nek ora ono peteng ya ora ana padang gitu kan. Seperti itu ya keseimbangannya ya. Oke, terus Dex Dengan terakhir air kelapa ya. air kelapa. Namanya sumber kemurnian juga sih. Kemurnian. Sumber kemurnian dari air kelapa itu sendiri. Kemurnian dari salah satu mukjizat lah. Ya kan, pemberian dari Gusti Allah ya. setelah kita menjalani dari tahapan paling bawah dengan segala peliknya ragam kehidupan kita makin up sampai ujungnya ketemu dia lagi yang maha satu untuk menjadi murni, tapi pemberiannya dia cinta berarti ya. Oke, ini simbolnya kayak gitu. Baik-baik, ini nggak nyangka sekali aku sebenarnya malam ini kita bukan iseng sih, bukan di konsep yang semacamnya gimana tadinya mau ngambil di satu situs, tapi karena ada beberapa kendala 1 ini 2 akhirnya karena kita yang channel bikin orang-orang sini gimana kalau kita ngobrol-ngobrol di lingkungan ini aja dulu gitu. Tahu-taunya memang ada tadi nyampe ke babakan yang sangat mendalam. Terima kasih sekali untuk Mas Tommy sama Bro Tuying. Iya. Aku jadi ngaji banyak ini. Diminum lah itu loh. Adem gitu. Ya kultur dari masyarakat kan berbeda ya. Aku seneng yang ngobrol yang seperti ini, aku setuju seneng loh. Maksudnya nggak semua gitu kan, kadang-kadang orang yang menamakan dirinya kekinian, pembaharu dan lain-lain, apalagi kajiannya secara syariat atau secara alam pikirnya dia sebagai orang-orang yang edukasi ya sekarang gitu. Oh kayak gitu klinik nggak boleh ini, padahal ada hal yang sangat jero mendalam ya Mas Tommy ya. Dari orang-orang dulu, para tetua kita nggak asal-asalan gitu. Ada semua adat gitu. Itu nggak asal-asalan diwujudkan. Iya. Baiklah. Dari nenek moyang dulu gitu kan. Itu jadi kayak gitu. Ya kayak kata lebaran haji, lebaran Idul Fitri ada kupat, ada lebaran kupat itu kan yang bikin para wali ya. Oke, iya. Salah satunya Sunan Kalijaga itu kan punya makna, syarat makna. Kenapa ujungnya 4, kenapa hijau gitu ya. Kenapa ada setelah 7 hari itu ada lebaran kupat, itu kenapa? Kan banyak makna di situ. Benar, itulah salah satu falsafah Jawa. Keindahan ya, semuanya mungkin bukan dari orang-orang Jawa di luar sana, teman-teman dari suku mana aja mungkin pasti ada kearifan lokal di sana yang tentunya kalau dikaji mendalam kita akan menjadi lebih arif lagi, lebih bijaksana lagi untuk menjalani kehidupan. Dan dari kita menjalani itu semua insya Allah ya jauh ya dari yang hal-hal yang nggak baik gitu. Ini tadi bukannya berani dari tema loh, tapi aku mau kembali lagi ke packaging awal gitu kan, karena ini kan terlalu jauh. Nanti aja di save buat nanti gitu. Jadi Bro Tuying kan di sini di depan rumahnya dia sendiri, berarti kan mau kemana Bro? Oke. Nah Bro Tuying kan berarti dari kecil ya lahirnya di sini kan? Dari kecil. Lahirnya di sini. Ini kan termasuknya rumah baru kemarin ya itu nggak? Oke. Baru kemarin ya kurang lebih hampir 15-20 tahun lalu lah gitu kan. Orang dulunya saya sono lagi ke selatan lagi rumah. Ke selatan gitu.
Aku mau nanya begini loh bro, meskipun jenengan itu asli orang sini, nggak mungkin dong orang statis tinggal di sini nggak pernah main kemana-mana. Untuk globalnya kampung sini, maksudnya desa sini kan terbagi menjadi 3 kampung. Apa di semua blok-blok desa juga menyimpan misteri-misteri yang hampir sama atau bahkan lebih? Ada yang lebih? Mungkin ada yang lebih serem juga ada. Ada ya. Yang biasa-biasa aja juga ada. Oh gitu. Ada yang enggak seremnya juga ada gitu. Setiap dusun mungkin Beda-beda. cerita yang masing-masing. Beda-beda. Oke. Enggak sama. Tapi ini ada yang menarik tadi sebelum jalan kemari, sempat ngambil angel di depan, kita mau masuk, ada apa namanya, selokan kecil tapi perasaan aku itu sebenarnya kayak gede loh, dulunya bener apa enggak? Nggak usah terlalu jauh, nggak apa-apa, iya gede apa kecil gitu aja. Ya Dulu gede gitu. Sebelum ada kali Kemiri, cuma ada kali ini dia nembus. Sekarang jadi makom ya. Jadi makom. Makam umum. Oke. Dulunya kata-kata orang dulunya ada. Nah, di situ di makam ada sebuah situs ya. Ada sebuah Ada situs. situs sesepuh. Di situ ada, cuman bukan dari sesepuh desa kami. Dia Oke. dari sesepuh tetangga jauh. Tapi Baik, banyak baik. yang datang ke situ, tapi bukan orang kampung kita. Baik, itu mungkin nanti ya next kita akan kulik di situ. Siapa tahu kita ada izin, ada kesempatan waktu. Enggak, itu nyambungnya untuk kali kecil itu. Kebenaran, aku kan orang tuanya tinggal di seberang kali gede ini. Itu pas lempeng di kali kecil ini. Taunya aku dulu, yang aku tahu itu di belakang itu gede dulu loh. Tapi yang aneh, kalau orang tua mancing jangan di situ, main jangan di situ. Kayaknya rada gimana ya? Iya benar. banyak ularnya sih. Oh banyak ular. Itu aja yang paling gampang ya penjelasannya. Itu aja bisa banyak itu ular. kan. Oke, banyak biawak lah gitu. Ular. Oke teman-teman, apa ya? Ini sebagai awalan dari kami. Mungkin durasinya itu terlalu panjang ya Mas Tuying ya. Cukup pengalaman dari kami. Ini ada Bro Tuying, ya kan, kawan kita yang pernah hadir berapa kali di Lapak Horor. Ini juga ada Mas Tommy pernah hadir juga. Nanti insya Allah ke depannya aku sendiri ya, Ayung sama Bro Tuying sama Mas Tommy, kita akan sama-sama duduk bareng, kita akan ngobrol bareng, kita coba ngulik daerah sini atau daerah sekitar sini atau kemana aja kita yang nanti ada kesempatan kita bisa kemana gitu kan, kita buat ngulik berbagai peninggalan sejarah yang ada, baik fisik ataupun cerita-cerita yang beredar di masyarakat. Semoga itu akan menambah pengetahuan kita lagi tentang masa lalu dan kaitannya dengan masa sekarang, dan juga menambah kearifan kita ke depannya begitu ya Mas Tony ya. Iya, benar. Itu cukup ya? Ya, udah cukup. Oke, terima kasih. Itu dirasa saat ini cukup dulu. Terima kasih teman-teman yang setia buat mantengin channel Nilas Luhur. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Semoga kalian semua di sana selalu mendapatkan yang terbaik dari yang paling baik. Iya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.